3D, publikasi ilmiah yang diajukan itu bebas, apapun boleh. Tetapi nanti untuk ke 3D dan selanjutnya itu kita lihat ada penambahan jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif. Untuk golongan 3D, seperti golongan 3D ke 4A, publikasi ilmiahnya itu memuat paling sedikit harus ada 1 laporan hasil penelitian. Jadi kalau dia butuh angka kredit 8, maka yang 4-nya itu harus berasal dari laporan hasil penelitian. Untuk ke 4B juga ada tambahan jenis publikasi, yaitu harus melampirkan artikel yang dimuat di jurnal ilmiah. Itu untuk yang ke-4B dan ke-4C sama. Dan ada tambahan lagi untuk ke-4C, ke-4D, di sana harus ada presentasi pada forum ilmiah. Ya, jadi kita lihat di sini semakin tinggi kenaikan pangkat, maka tuntutan publikasi ilmiah atau karya inovatif juga semakin meningkat. Nah, barangkali ini tujuannya agar dengan naiknya pangkat dengan golongan kita juga akan naik kompetensi kita, Bapak Ibu. Untuk publikasi dan karya inovatif, syarat utama ya yang harus dipenuhi adalah ada 4, Bapak Ibu, yaitu APIK. A itu apa? A itu asli ya. Jadi publikasi ilmiah atau karya inovatif yang Bapak Ibu ajukan adalah harus publikasi ilmiah yang asli, bukan plagiat ya. Dan barangkali ini yang sering kami temukan bahwa publikasi ilmiahnya itu tidak asli karena kita memiliki trik-trik tertentu untuk mengetahui apakah karya tulis itu asli atau tidak ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah perlu bahwa karya tulis yang Bapak Ibu buat itu, gagasan yang Bapak Ibu berikan itu adalah merupakan gagasan yang memang diperlukan dalam peningkatan pembelajaran. Yang ketiga adalah ilmiah, bahwa karya tulis yang Bapak Ibu susun itu disajikan menggunakan kaidah ilmiah. Dan yang keempat, bahwa karya tulis yang Bapak Ibu susun itu haruslah sesuai dengan tugas pokok Bapak Ibu atau konsisten dengan tugas pokok Bapak Ibu. Berikutnya kita bisa melihat jenis-jenis publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif. Dan yang ketiga adalah publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau buku pedoman guru. Yang sering kami terima adalah berupa publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif ya. Jarang sekali publikasi buku teks pelajaran atau buku pengayaan. Sekarang sudah muncul ada banyak buku pedoman guru. Ya, yang pertama adalah presentasi forum ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah artinya kita menjadi narasumber Bapak Ibu pada satu forum ilmiah. Apakah itu bentuknya nanti seminar, lokakarya, atau kolokium, atau diskusi ilmiah. Ya, bukti fisik yang harus diberikan adalah pertama berupa makalah materi yang kita sampaikan pada forum ilmiah tersebut. Kemudian bisa surat keterangan, bisa piagam atau sertifikat dari panitia. Ini angka kreditnya tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,5
kalau jadi peserta itu 0,1. Nah, ini barangkali yang perlu menjadi fokus kita ya dalam publikasi ilmiah, yaitu publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmiah. Ini bentuknya ada 4. Yang pertama adalah laporan hasil penelitian. Umumnya adalah penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah berupa makalah, berupa tinjauan ilmiah atau best practice. Dan yang ketiga adalah tulisan ilmiah populer, dan yang keempat adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal. Yang sering Bapak Ibu ajukan ini adalah berupa laporan hasil penelitian, dan laporan hasil penelitiannya itu adalah berupa laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebenarnya laporan hasil penelitian ini bentuknya tidak hanya PTK saja, bisa juga laporan hasil penelitian yang lain, misalkan berbentuk eksperimen atau komparatif ya, ataupun perbandingan atau komparatif ataupun deskriptif. Tapi memang yang terkait dengan tupoksi kita dalam kegiatan pembelajaran ini adalah hasil penelitian tindakan kelas. Walaupun sebenarnya terbuka Bapak Ibu hasil penelitian apapun silakan ya. Untuk laporan hasil penelitian kelas, barangkali ini Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa laporan hasil penelitian ini adalah bentuk laporan yang kita buat setelah kita selesai melakukan kegiatan penelitian. Nah, tentu laporannya itu harus sesuai dengan rambu-rambu yang ilmiah sebagaimana sebuah laporan hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, laporan hasil penelitian ini dapat dituangkan, dapat dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, publikasi dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP. Yang kedua, publikasi dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk makalah laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan. Nah, yang sering kami terima adalah laporan hasil penelitian dalam bentuk makalah laporan hasil penelitian yang selama ini memang sering kali dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat melaksanakan PTK, kemudian membuat laporannya, dan laporannya itu diseminarkan di sekolah atau di forum MGMP, dan kemudian disimpan di perpustakaan sekolah. Nah, ini adalah kerangka isi laporan. Kalau seandainya laporan itu dibuat di dalam sebuah buku atau jurnal, kerangka laporannya itu harus mengikuti persyaratan yang berlaku di dalam penulisan buku atau jurnal. Jadi tergantung nanti penerbitnya, baik buku ataupun jurnal, biasanya dia memiliki kerangka tersendiri atau gaya lingkung tersendiri. Sama ini juga untuk artikel. Jadi Bapak Ibu hasil penelitian yang sudah penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian disusun artikelnya. Kemudian artikel ini Bapak Ibu muat di dalam jurnal. Ya, dan ini kalau dimuat di jurnalnya nasional ini nilainya 3, kalau di jurnal provinsi 2, dan kalau di jurnal kabupaten kota itu nilainya 1. Sementara ini yang kami temukan umumnya adalah artikel yang dimuat di jurnal tingkat kabupaten atau kota. Jarang sekali yang kami dapati jurnal di tingkat nasional. Buktinya apa Bapak Ibu? Tentu saja buktinya itu adalah ini kalau makalah ya, kalau makalah yang diseminarkan, bukti fisiknya itu adalah berupa laporan ya, laporan hasil penelitiannya yang lengkap Bapak Ibu ya, yang lengkap mulai dari pendahuluan, bagian isi, kemudian ke bagian lampiran,
Selain laporannya, tentu harus ada berita acara kegiatan seminar, karena ini wajib diseminarkan untuk laporan hasil penelitian. Berita acaranya menerangkan tentang waktu, tempat, pesertanya, notulen seminarnya, ya, daftar hadir, ditambah dengan foto-foto kegiatan selama seminar dilakukan, ditambah juga surat undangan kegiatan baik kepada peserta maupun kepada panelis, ya, seandainya memang Bapak Ibu mengundang panelis dalam kegiatan seminar tersebut. Dan seminar ini dihadiri oleh minimal 15 orang guru dari 3 sekolah yang berbeda, yang setingkat ya Bapak Ibu. Jadi kalau SMP ya SMP, kalau SMA ya SMA. Angka kreditnya ini adalah 4. Berikutnya adalah makalah tinjauan ilmiah. Nah, Bapak Ibu, tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Nah, tentu ini berbeda dengan laporan hasil penelitian. Tetapi, Bapak Ibu, tetap di dalam tinjauan ilmiah ini kita harus ada upaya pemecahan masalah dari permasalahan yang kita tuangkan di dalam tinjauan ilmiah. Nah, ini seringnya Bapak Ibu melakukan tinjauan ilmiah ini hanya berupa studi literatur saja, ya. Jadi bukan upaya pemecahan masalahnya tidak ada. Jadi tinjauan ilmiah yang akan diterima adalah tinjauan ilmiah yang juga digambarkan, dilaksanakan bagaimana upaya pemecahan masalah dari permasalahan yang terdapat pada tinjauan ilmiah tersebut. Bukti fisik tinjauan ilmiah ini adalah laporannya Bapak Ibu, makalah tinjauan ilmiahnya atau fotokopinya yang sudah ditandatangani ya, dan mendapatkan angka kredit 2. Berikutnya, publikasi yang lain adalah berupa tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer ini adalah tulisan Bapak Ibu yang dimuat di media massa seperti koran atau majalah, atau sekarang barangkali ada media online ya. Isinya berupa apa? Isinya adalah berupa ide atau gagasan atau pengalaman atau pengetahuan Bapak Ibu yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Oke, kerangka isinya bagaimana? Tentu kerangka isinya disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media bahasa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Angka kreditnya adalah untuk media massa tingkat nasional itu 2 dan untuk tingkat provinsi 1,5. Berikutnya adalah artikel ilmiah dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ini artikel ini bersifat umum di bidang pendidikan ya. Tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Kalau jurnal yang pertama tadi Bapak Ibu itu adalah laporan hasil penelitian Bapak Ibu. Kalau ini bukan laporan hasil penelitian, tapi ini adalah berisi gagasan Bapak Ibu ya terkait dengan pendidikan formal atau pembelajaran di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kerangka isinya sama seperti karya ilmiah yang lain ya, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, juga ada pembahasan dan kesimpulan. Artikel ilmiah ini mendapatkan angka kredit kalau dimuat di jurnal nasional ini 2, kalau dimuat di jurnal provinsi atau jurnal nasional yang tidak akreditasi 1,5, dan di jurnal kabupaten ini nilainya adalah 1, Pak Ibu. Publikasi berikutnya yang itu berupa buku pelajaran, modul, buku bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru.
Yang pertama, buku pelajaran ini artinya adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan ditujukan bagi siswa yang ditulis oleh guru, seorang guru atau sekelompok guru. Jadi ini adalah buku pelajaran yang digunakan oleh siswa. Ini publikasi berupa buku pelajaran ini tentu harus memenuhi kerangka bagaimana layaknya sebuah buku pelajaran. Dan kemudian bukti fisiknya adalah buku asli, ya, buku asli atau kalau tidak ada boleh fotokopi, tapi tentu harus disahkan oleh bukan disahkan, dinyatakan keasliannya oleh kepala sekolah. Dan seandainya buku ini telah lulus dari penilaian dari BSNP, angka kreditnya adalah 4. Berikutnya adalah modul. Nah, ini modul atau diktat yang sekarang sering sudah masuk ke meja kami untuk dinilai, Bapak Ibu. Ini berbeda modul dengan diktat itu, ya. Kalau modul ini adalah materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap sendiri materi tersebut dan siswa dapat melakukan sendiri kegiatannya itu walaupun tanpa guru. Jadi ciri khasnya modul ini adalah di sana ada petunjuk-petunjuk penggunaan, Bapak Ibu, ya. Jadi secara mandiri siswa bisa melaksanakan kegiatan dengan modul ini. Kalau diktat ini adalah materi sebenarnya seperti buku pelajaran tapi dalam bentuk yang masih sederhana. Biasanya diktat ini disusun oleh guru untuk mengatasi kekurangan, misalkan ketidaktersediaan buku, sehingga guru kemudian membuat sebuah materi sendiri, ya, yang sifatnya sederhana. Jadi seperti buku tapi sederhana, ya. Ini diktat. Ya, ini tadi tentang modul. Jadi modul itu di dalamnya ada buku petunjuk siswanya, ada materinya, ada lembar kerjanya, ada evaluasinya. Dari ini maka siswa itu bisa mengerjakan sendiri, mengikuti petunjuk atau panduan yang ada di dalam modul. Bukti fisik untuk modul atau diklat apa? Nah, ini kalau modul itu digunakan di tingkat provinsi itu nilainya 1,5 dan tentu bukti fisiknya berupa modul itu harus dilampirkan. Kalau modul itu digunakan di tingkat kabupaten maka nilainya 1 dan kalau modul itu di tingkat sekolah hanya digunakan di satuan pendidikan Bapak Ibu itu nilainya hanya 0,5. Oke, berikutnya publikasi berikutnya adalah buku dalam bidang pendidikan, ya. Buku ini adalah bersifat umum Bapak Ibu. Jadi buku dalam bidang pendidikan tidak terkait dengan mapel Bapak Ibu, ya. Jadi buku umum tapi ada hubungannya, ada kaitannya dengan bidang pendidikan. Ini juga bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Kerangkanya, nah ini kerangka sebagaimana layaknya penulisan buku, ya, buku pendidikan. Harus ada pendahuluan, ada daftar isi, bagian isi, ada bagian penunjang, ada daftar pustakanya, ada data diri penulisnya. Untuk angka kreditnya, buku pendidikan ini kalau dicetak ber-ISBN itu nilainya 3 dan kalau tidak ber-ISBN itu nilainya 1,5. Oke, nah ini untuk karya terjemahan. Karya terjemahan ini adalah khusus buku yang diterjemahkan yang digunakan di satuan pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi tidak bersifat umum, ya. Misalkan Bapak Ibu menerjemahkan novel atau menerjemahkan cerita, tidak ya Bapak Ibu. Jadi karya terjemahan ini adalah khusus Bapak Ibu menerjemahkan bisa dari bahasa daerah atau bahasa asing, tapi digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini kerangkanya tentu mengikuti kerangka buku asli yang diterjemahkan. Kemudian bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya ini adalah buku aslinya, karya terjemahan, atau fotokopinya boleh, tapi jelas menunjukkan nama penulisnya dan ada surat
pernyataan dari kepala sekolah bahwa karya terjemahan itu adalah memang diterjemahkan oleh Bapak dan memang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ini nilainya 1, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir ya dalam publikasi ilmiah adalah buku pedoman guru. Nah, buku pedoman guru ini apa sih isinya? Isinya adalah rencana kerja kita, ya, rencana kerja kita, baik dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan, juga rencana PKB yang akan kita lakukan dalam 1 tahun tersebut, ya. Nah, ini ada khususan untuk yang akan naik golongan dari 3D ke 4A, buku pedoman guru ini dibatasi hanya 1 saja buku pedoman guru. Jadi tidak bisa kita mengajukan lebih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengajukan 4 tahun ya untuk kenaikan pangkat, jadi tetap Bapak Ibu hanya dibolehkan 1 saja buku pedoman guru yang diajukan untuk golongan 3D ke atas ya Bapak Ibu. Sama juga seperti diktat tadi terlewat Bapak Ibu, untuk diktat atau modul itu maksimal itu hanya 3 ya untuk golongan 3D ke atas. Ini rangkanya ada bagian awal ya, ada identitas, ada rencana guru, ada persetujuan, ada kata pengantar, ada data isi, kemudian bagian isinya ada pendahuluan, rencana kerja guru, target capaian, ditambah dengan rencana PKB ya Bapak Ibu. Jelas nama kita ada di situ ya, dan juga ada pernyataan dari kepala sekolah tentang keaslian dari buku pedoman guru. Buku pedoman guru ini angka kreditnya adalah 1,5 ya Bapak Ibu. Halo? Ya, halo? Ada yang tanyakan Bapak Ibu tentang publikasi ilmiah? Halo Pak ya? Halo? Iya Bu. Bu Wiwi, silahkan Bu Wiwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Benar Bu? Iya Bu. Halo? Silahkan Bu Wiwi bertanya. Halo? Ya, saya mau bertanya Bu ya. Halo Pak Ibu? Ya, ada yang ya. Ini Bu, saya mau bertanya ya. Saya misal nanti 2 tahun ke depan kan akan mengajukan persiapan kenaikan pangkat dari 3D ke 4A ya. Nah, untuk publikasi ilmiahnya itu apa saja yang harus dipersiapkan? Apakah cukup 1 PTK atau 2 PTK atau gimana Bu ya? Atau misalnya kayak tadi kan Ibu sebutkan ada tinjauan ilmiah, ada buku pedoman guru gitu ya. Misalnya saya mengajukan 1 PTK, kemudian 1 buku pedoman guru, kemudian misalnya 1 makalah atau semacam artikel gitu Bu. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Wiwi, untuk publikasi ilmiah yang dapat Ibu ajukan, Ibu kan dari 3D ke 4A ya? Iya. 3D ke 4A itu membutuhkan publikasi ilmiah, angka kreditnya itu 8. Ya. Nah, ada 1 prasyarat bahwa untuk 3D ke 4A itu harus mengajukan 1 laporan hasil penelitian. Jadi wajib Ibu membuat laporan hasil penelitian ya. Nah, apalagi yang bisa Ibu buat, kalau Ibu buatnya 2 laporan hasil penelitian, berarti itu sudah mencukupi untuk 8 angka kredit ya, dengan syarat bahwa laporan penelitian itu diseminarkan. Tapi kalau Ibu misalkan hanya 1 laporan hasil penelitiannya, maka yang angka 4 angka kredit lain harus dipenuhi dari publikasi yang lain.
Misalkan Bu Wiwik membuat tinjauan Iya. ilmiah. Tinjauan ilmiah itu kan berarti nilainya 2, ya. Artinya Bapak Ibu Wiwik sudah punya 4 dari laporan hasil penelitian, 2 dari tinjauan ilmiah. Kan sudah 6. Nah, 2 lagi dari mana? Iya. Mangga, misalkan Ibu buat karya inovatif atau publikasi juga. Karya inovatif belum sempat dibahas ya. Kalau misalkan Ibu bikin pedoman guru, ya nilainya kan 1,5 ya. Atau Ibu nanti membuat karya inovatif yang lain, misalkan membuat alat pelajaran, ya nilainya 1, itu juga bisa. Jadi beragam Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu buat untuk memenuhi publikasi ilmiah atau karya inovatif. Hanya memang kalau yang dari golongan 3D ke 4A itu wajib membuat 1 buah laporan hasil penelitian. Ya, yang lain mangga silakan. Tapi kalau hanya PTK saja ya berarti Bapak Ibu Bu Wiwik harus membuat 2 laporan hasil penelitian. Itu ya Bu Wiwi ya. Iya. Ya, nuhun Bu. Iya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, mangga. Yang di raise hand Bu, yang di chat Bu ya. Di chat. Silakan, ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Yang di chat ada pertanyaan yang itu. Di chat dari Burmur Siyahtun, silakan angkat tangan. Raise Burmur Siyahtun. Burmur Siyahtun ada? Ya, baik Pak. Ya, siap. Sampaikan Bu. Iya, baik Ibu. Di Saya mau saya belum tampil. Iya. Ya, halo. Iya. Saya tanya tentang karya inovasi ya Bu, maaf karena tadi gangguan. Saya membaca-baca tentang karya inovasi. Yang akan saya tanyakan kalau untuk poster, apakah kita membuat poster kan di situ termasuk kompleks jika lebih dari 10 ya Bu. Kalau misalkan kita membuat poster tentang rumus-rumus matematika, apakah itu termasuk karya inovasi gitu Bu? Kemudian yang kedua, tolong berikan contoh-contoh karya inovasi lainnya untuk guru matematika. Kemudian satu lagi pertanyaan, untuk PTK Bu, kalau saya pernah diajak sama semacam lembaga pengadaan pelatihan, itu ada satu PTK untuk bisa memperoleh 15 angka kredit. Di antaranya PTK itu sendiri udah nilainya 4 jika sudah diseminarkan. Yang kedua, PTK itu dijurnalkan, jurnalnya itu nilainya 2. Kemudian PTK itu dibukukan, yang ber-ISBN itu nilainya 3. Nah, untuk di Kabupaten Bogor, apakah itu masuk ke publikasi ilmiah atau tidak? Karena kemarin saya sudah mencoba untuk membuat buku yang dari penelitian PTK menjadi buku. Itu ketika saya ajukan ternyata tidak dinilai Bu gitu. Apakah itu masuk publikasi ilmiah atau tidak? Itu saja Ibu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Dari Bu Mursiatun ya, Ibu Mursiatun. Ya, betul Ibu. Pertanyaannya ada berapa nih ya? Ada 3 ya. Yang pertama terkait dengan membuat alat pelajaran ya Bapak Ibu ya. Alat pelajaran dalam bentuk poster ya Bapak ya, Bu Mursia ya. Dalam bentuk poster ini ya. Dalam bentuk poster alat pelajaran itu memang bisa untuk diajukan kenaikan pangkatnya
diajukan ya. Dan tadi Ibu bahwa alat poster yang Ibu buat ini adalah berupa rumus matematika ya. Jadi ini membantu anak untuk memahami konsep yang ada di dalam matematika. Tentu bisa ya diajukan, silahkan ya poster ini asal nanti memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Tentu Ibu Mursia harus membuat laporan bagaimana karya inovasi poster ini dibuat ya. Jadi tidak posternya saja yang dilampirkan, tapi yang penting di sini adalah laporan bagaimana alat pelajaran itu dibuat oleh Ibu dan kemudian bagaimana penggunaan alat pelajarannya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya proses pembuatannya saja yang dilaporkan, tapi bagaimana proses penggunaan dari alat pembelajaran tersebut harus ada. Ya Bapak Ibu ya, ini bisa oleh Bu Mursiatun diajukan poster rumus matematika ya. Kalau misalkan posternya itu ukurannya besar ya, bisa dipoto barangkali ya, dipoto kemudian di print out fotonya. Kalau memang tidak bisa di buktinya itu dibawa langsung karena terlalu besar misalkan posternya. Itu kemudian terkait dengan laporan hasil penelitian tindakan kelas ya. Laporan hasil penelitian tindakan kelas itu kan harus dipublikasikan. Dipublikasikan tadi berdasarkan ketentuan, pertama bisa dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan itu angka kreditnya 3. Kemudian Bapak Ibu juga kemudian membuat dalam bentuk artikel dan kemudian berhasil dimuat di jurnal yang nilainya kalau tingkat kabupaten itu hanya 1 ya, kalau 2 itu tingkat provinsi. Nah itu juga bisa. Jadi kalau memang Bapak Ibu laporan hasil penelitian itu dipublikasikan dalam berbagai bentuk, tentu Bapak Ibu dapat mengambil angka kredit dari semuanya gitu ya. Jadi tergantung, tadi kata Ibu ada yang bisa sampai mencapai 15 angka kredit. Mungkin semua publikasi yang bisa dilakukan itu dilakukan semua. Dan semuanya bertaraf nasional, jadi mendapatkan nilai maksimal sehingga mendapatkan angka kredit yang cukup besar dari PTK itu. Jadi mungkin kan jadi publisnya pertama dalam bentuk buku ada, kemudian dalam bentuk artikel yang dimuat di jurnal ada, kemudian membuat laporan itu diseminarkan di sekolahnya. Jadi angka kredit yang bisa Ibu dapat juga beda karena bentuknya berbeda-beda. Walaupun penelitiannya hanya 1, tapi Ibu publish dalam bentuk yang berbeda-beda, tadi dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel yang dimuat di jurnal ya, dan dibuat misalkan tinjauan ilmiahnya, itu bisa saja sampai kemudian bisa mencapai angka kredit yang sedemikian besar. Itu ya Bu Mursiatun. Ya, halo Bu Mursiatun, bagaimana? Ya Ibu, kemarin saya mencoba untuk mengajukan yang berupa buku, tetapi tidak dinilai, katanya kurang kreatif gitu Bu, jawaban dari pegawaian Disdik. Itu gimana Bu? Nah, saya kan sudah, itu oleh tim penilai barangkali sudah dinilai ya. Tentu kalau buku itu kan harus memenuhi kerangka bagaimana buku itu disusun. Jadi tidak asal ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa melihat bukunya ya, jadi tidak bisa memberikan penilaian atau masukan barangkali. Hanya memang kalau buku itu kan ada persyaratannya, kerangkanya itu harus memenuhi kerangka sebagaimana halnya sebuah buku, itu persyaratan utamanya ya. Jadi kalau buku itu kan ada sebagaimana layaknya sebuah buku kerangkanya, mungkin Ibu ada tidak memenuhi persyaratan itu barangkali sehingga buku itu ditolak. Kalau terkait dengan kreatif atau tidak,
itu saya di dalam ketentuan kan tidak ada ya Bu ya, hanya yang pasti kalau buku itu harus memuat kerangkanya harus sesuai dengan ketentuan dan nanti buku itu dia namanya mendapat BSNP atau tidak, itu saja barangkali Bu. Bu Mursiatun ya. Iya, baik Ibu. Iya, kalau untuk yang saya buat buku itu sudah sesuai dengan kerangka buku dan diterbitkan oleh Jasa Pustaka dan ber-ISBN, itu sesuai banget dengan pembuatan buku karena saya sudah alhamdulillah sudah membuat buku itu yang kedua, yang pertamanya yaitu sudah saya ajukan juga untuk kenaikan pangkat dan diterima. Namun kemarin yang kedua itu yaitu alasannya kurang kreatif. Kemudian Ibu maaf boleh tanya lagi Bu? Silahkan Bu. Iya, saya kemarin membuat buku antologi ya Bu. Kan di situ karya publikasi ilmiah itu kalau membuat lebih dari 4 orang itu yang mendapatkan angka kredit itu hanya dari penulis 1, 2, dan 3 dan 4 gitu ya Bu. Iya, Kalau betul. antologi saya masuk yang keempat, apakah bisa masuk memperoleh angka kredit yang 20% atau bagaimana Bu? Ontologinya tentang apa Bu? Tentang Isi pembelajaran ontologi. daring. Oh, tentang pembelajaran daring. Ya, kalau menurut ketentuan, memang kalau bukunya dibuat beramai-ramai ya, itu yang mendapat hak hanya 4 yang pertama ya, hanya 4 orang pertama yang mendapatkan hak untuk mendapatkan angka kredit. Iya, betul begitu. Ya, Bu Mursiatun, ini ada pertanyaan dari siapa nih, Bu Yayu ya? Bu Yayu Nuryati, kata Bu Yayu, saya guru seni budaya, sudah ikut beberapa kali pameran karya galeri nasional dan galeri kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Apakah ini bisa menunjang? Ada Bu Yayu? Bu Yayu, halo? Ya, ada Bu. Oke, ada Bu. Ya. Oke ya, jadi salah satu karya inovatif yang bisa diajukan adalah dalam bentuk pameran karya. Karya itu bisa diajukan untuk kenaikan pangkat, tapi tentu pameran ini nanti laporannya harus jelas ya Bapak Ibu, dan biasanya harus ada pengakuan dari Dewan Kesenian Provinsi. Ya, jadi harus ada pengakuan dari Dewan Kesenian Provinsi. Kalau ini kan Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kalau itu pameran berarti Ibu kan harus untuk buktinya kalau pameran ini kan berarti ketika pameran itu dilaksanakan, Ibu harus memvideokan kegiatan pameran itu ya. Nah, ya divideokan, dibuat laporannya. Dan yang paling utama ini harus ada pengakuan dari Dewan Kesenian Provinsi Jawa Barat. Gitu ya Bu Yayu. Begini Bu, kan kalau yang di Galeri Nasional kan itu sudah melalui proses kurasi. Jadi kurasi. Sifatnya kan pameran internasional. Kebetulan ini dilaksanakan pada bulan Oktober ini Bu. Jadi pesertanya dari Indonesia dan luar, dan kemudian saya alhamdulillah termasuk peserta yang dari Indonesia dan sudah melalui proses kurasi. Kemudian ada katalognya dan sebagainya. Jadi kira-kira gimana gitu? Iya, sangat bisa untuk diajukan Bapak Bu Yayu ya. Silakan saja diajukan ya. Dengan ketentuan tadi ada laporan karya inovasinya, tentu ada laporannya. Laporannya secara rinci sebenarnya itu ada di buku 4 ya. Ada di buku 4 apa saja yang harus Ibu lampirkan, tapi biasanya kalau pameran ini harus ada rekaman kegiatan, dan rekaman kegiatan ini ya selain dokumen-dokumen juga ada videonya biasanya kegiatan pameran itu pelaksanaannya bagaimana, dan ya itu tadi harus ada
pengakuan tertulis dari Dewan Kesenian Provinsi begitu, atau itu provinsi. Kalau ini Provinsi Jawa Barat berarti dari Iya. Provinsi Jawa Barat. Silakan Iya, Ibu, Bu Yayu diajukan ya, selama memenuhi kriteria laporannya dan bukti-buktinya kuat, tentu akan bisa dinilai ya Bu Iya. Yayu ya. Iya Bu, soalnya saat ini saya kalau untuk videonya sudah ada, kebetulan kan kita yang membuat untuk layout dan sebagainya, kita yang membuat Bu. Jadi kalau Iya. untuk video, kemudian karya-karya yang diikutsertakan, kemudian data-data semua pelukis yang tergabung di situ, baik yang tingkat di galeri nasional maupun yang di kebudayaan Jawa Barat. Itu kalau di kebudayaan Jawa Barat kebetulan saya hanya peserta Bu. Tapi kalau yang di galeri nasional kan kebetulan saya itu termasuk dari panitianya gitu, jadi peserta sekaligus panitia. Jadi kira-kira yang harus disiapkan apa ya Bu? Secara rinci, yang pertama itu kan harus ada laporannya ya, ya Bu ya. Ini berbentuk harus ada laporan. Laporan ini memuat apa saja, seperti halnya laporan kan ada bagian depan, judul, apa namanya, nama ibunya, NIP dan lain sebagainya, daftar isi, daftar tabel. Kemudian di bagian isinya ada pendahuluan, barangkali ya, latar belakang. Kenapa? Kalau Ibu pamerannya bentuknya apa? Ininya karya seni. Nah, ya dalam bentuk lukisan tentu ada latar belakang ide penciptaannya, maknanya, tujuannya dalam laporan itu, dan apa namanya, kemudian bagian keduanya bagaimana proses penciptaan dari lukisan itu yang dibuat, deskripsinya bagaimana gitu ya, dan tentu idealnya sih ada bagaimana laporan ketika bagaimana penciptaan lukisan itu ketika Bapak Ibu melukis itu, bagusnya sih ada rekamannya ya, ada videonya begitu. Nah, kalau misalkan pameran ya pamerannya juga diceritakan di situ. Kemudian nanti ada bagian penutup ya. Nah, nanti di lampirannya ada biodata ibunya, ada surat pernyataan kepala sekolah tentang keasliannya, lukisan. Nah, ini ada bukti pengakuan atau rekomendasi dari Dewan Kesenian atau organisasi profesi yang relevan ya. Minimal itu di tingkat kabupaten atau kota. Nah, kemudian mungkin ada bukti-bukti lain yang mendukung proses penciptaan yang sudah Ibu lakukan atau pameran yang sudah Ibu lakukan. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Bu Santi Wijaya. Bu Santi, ada Bu Santi? Ada Bu, Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam Bu Santi. Ya, untuk Bu Santi pertanyaannya, apakah video pembelajaran termasuk karya inovasi? Ya, berapa angka kreditnya? Dan apa saja yang harus dibuat selain video tersebut, atau kriteria atau syarat video tersebut ya. Jadi memang sekarang barangkali banyak sekali guru yang sudah mampu membuat video pembelajaran ya. Jadi ini juga tentu termasuk karya inovasi yang bisa diajukan ya, kenaikan pangkatnya bisa ini ya untuk video. Tapi tentu saja kalau ditanya berapa angka kreditnya, itu tergantung dari kompleks atau sederhananya dari sebuah karya inovasi tersebut ya. Kalau kategori kompleks ini nilainya itu 4, kalau kategori sederhana itu nilai angka kreditnya hanya 2 ya. Jadi tergantung nanti kompleks atau sederhananya sebuah video. Tapi memang kalau kategori kompleks itu durasi, dilihat dari durasi, kalau video itu 45 menit itu kategori kompleks. Memang saya juga ini sebenarnya agak gimana ya tentang durasi, karena umumnya video pembelajaran itu durasinya tidak selama itu ya Bu ya. Ya, yang
lihat seperti di YouTube atau di mana itu biasanya ya maksimal 10 menit, 11 menit. Nah, ini juga jadi bahan pemikiran saya sebenarnya ya untuk video pembelajaran ini. Apakah yang kategori kompleks yang 45 menit ini tidak kelamaan gitu ya. Sementara yang sederhana ini 30 menit. Ini kan termasuk lama juga ya, Bu ya. Nah, ini juga masih tentu jadi pemikiran kami nih ya. Karena membuat video yang durasinya 45 menit itu wow gitu ya. Tapi ya gitu. Jadi kalau menurut ketentuan seperti itu, Bu. Jadi kalau kategori kompleks itu 45 menit, kalau kategori sederhana itu 30 menit ya. Jadi nah ini memang kalau dipikirkan apakah bisa terpenuhi ya? Kita jarang membuat video yang selama ini. Tapi kalau media pembelajaran mungkin bisa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang membuat sekarang ini yang MPI ya, itu yang sudah sampai pembatik level 4. Itu kan ada membuat MPI ya. Ada nggak yang membuat MPI itu? Media pembelajaran interaktif. Nah itu sebenarnya kalau MPI-nya sendiri kan kalau dihitung itu durasinya sebentar. Tapi kalau MPI itu kemudian digunakan oleh anak, ya digunakan oleh anak itu bisa lebih dari 45 menit karena di sana ada tanya jawab, ada LK, siswa menjawab sehingga dia harus membuka buku dan lain sebagainya. Nah barangkali untuk video ini tentang kompleks sederhananya memang masih kalau melihat ketentuan agak berat ya. Itu barangkali Bu Santi. Ya Bu, Ada terima lagi? kasih banyak penjelasannya. Ya, Udah Bu, cukup. Ya, mangga. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Ibu Wiwi itu resen lagi ya? Wiwi Setiandani. Masih mau bertanya atau gimana? Wiwi, halo? Oh, kayaknya lupa dia, lupa menurunkan tangan ya. Punten Ya, tadi Bu. keklik. Ya, berarti nggak ada ya. Punten ya Pak, keklik tadi. Berarti sudah nggak ada lagi Bu ya? Habis ya? Iya, habis ya. Kalau dari di chat sih tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Ya, kalau sudah ya kita cukupkan Bu ya. Iya, Pak Dar. Ya barangkali ini tadi kan tentang karya inovatif itu tidak bisa tersampaikan ya oleh saya karena memang tadi ada kendala jaringan, kendala teknis Bapak Ibu. Tapi barangkali saya ingin mendorong teman-teman ya bahwa yang namanya publikasi karya inovatif itu ya tidak hanya publikasi ya, tapi juga ada karya inovatif dan ini umumnya jarang diajukan oleh teman-teman guru ya. Jadi karya inovatif ini kan modelnya ada misalkan Bapak Ibu menemukan teknologi tepat guna ya, tepat guna yang misalkan bisa dipakai oleh masyarakat luas tidak hanya digunakan di satuan pendidikan yang kaitannya dengan pembelajaran. Jadi ini akan diakui ya, bisa diajukan. Jadi teknologi tepat guna yang bisa dipakai oleh masyarakat walaupun tidak terkait langsung dengan pembelajaran kita atau satuan pendidikan kita. Kemudian yang kedua tadi ya seperti Bu Yayu misalkan tadi menciptakan sebuah karya seni ya barangkali Bapak Ibu walaupun dia guru IPS tapi memiliki kemampuan di karya seni membuat seni rupa atau seni tari atau bahkan seni busana itu juga bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Kemudian yang ketiga ini yang paling mungkin kita lakukan adalah membuat atau memodifikasi alat-alat pelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran kita di kelas. Itu yang paling mungkin kita lakukan yang mudah mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu dapat kalau misalkan untuk SMK paling ya membuat alat-alat yang bisa digunakan untuk praktikum, nah itu juga bisa, itu karya inovatif. Satu lagi adalah bahwa Bapak Ibu bisa
diajukan itu apabila Bapak Ibu misalkan terlibat di dalam penyusunan pedoman, buku pedoman ataupun Bapak Ibu terlibat di dalam penyusunan standar, ya. Standar kalau dulu ketika ada ujian nasional, misalkan Bapak Ibu terlibat di dalam penyusunan soal ujian nasional, itu bisa diajukan Bapak Ibu. Dan memang untuk karya inovatif jarang sekali kita menerima Bapak Ibu. Padahal ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu asalkan Bapak Ibu membuat laporannya. Ya, selama laporannya dibuat dan memenuhi kriteria, tentu itu bisa kita akui sebagai sebuah karya inovasi. Itu Pak Darno, ya teman-teman, itu saja. Barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, itu semata-mata dari diri saya pribadi. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa lebih memperdalam lagi tentang hal ini, ya, publikasi ilmiah dan karya inovatif ini melalui buku 4, ya, buku 1 dan buku 4, pedoman kegiatan PKB, ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas, silakan buka itu, insya Allah nanti akan menjadi jelas. Itu saja barangkali Pak Darno, terima kasih kepada semuanya, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kegiatan sudah selesai semua Bapak Ibu ya. Sudah 4 hari Bapak Ibu ya. Dari yang 4 akhir, Bapak Ibu kami atas nama pengurus GMP Kabupaten Bogor ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu tetap semangat Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas-berkas kenaikan pangkatnya. Akhirnya kegiatan akan kita akhiri ya. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Kembali ke masing-masing. Bertemu lagi nanti yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak Ibu.